Ternyata Indonesia tuh enak kalau kita punya uang. Aku nggak mau pulang ke Indonesia. Kasihan kamu daripada di sini bengong doang di dalam kamar. Gue bingung kan dia ngomongin kayak gitu. Hai semuanya. Pertama hari ini aku mau, nggak hari ini sih, mau olahraga sore. Jadi lagi cerah dan udaranya sudah mulai hangat. Nggak hangat sih, udah mulai turun lah, nggak begitu panas. Jadi aku mau jalan sore aja. Kalau jogging kayaknya kecapean deh, karena besok harus pergi. Jadi cantik banget dan aku udah lama banget nggak olahraga sendiri gitu. Hitung-hitung me time tuh penting banget menurut aku, apalagi sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan ya. Semakin berumur kita tuh harus sadar diri dan menjaga diri lah. Mau kemana? Palingan aku mau jalan sampai ke Sungai Rhine aja, sambil ngobrol-ngobrol kali ya sama kalian. Yang belum kenal aku, hai, salam kenal, nama aku Bunga. Aku sekarang lagi berdomisili, tinggal di Jerman. Udah lebih dari kurang lebih 10 tahun lebih lah. Hampir 12 tahun. Hampir 13 atau 14 tahun. Aku lupa. Hampir 14 tahun di Jerman. Maaf salfok banget di belakang ada menara suntet. Udah 14 tahun. Hampir 14 tahun di Jerman. Hari ini aku mau cerita. Nggak tahu kenapa aku pengen cerita aja. Kayak aku tuh terpikir loh, kayak aku 14 tahun, ternyata aku tuh udah lama banget ya di Jerman. Udah 14 tahun. Kenapa ya aku bisa bertahan di sini? Dan aku juga sering banget teman-teman aku tuh ngomong kayak, lo betah banget sih Bung di Jerman, kok nggak pulang-pulang? Mungkin di sini aku pengen lebih cerita kenapa aku memutuskan untuk stay di Jerman dan memilih untuk tidak pulang dahulu untuk saat ini. Emang sebetah itu gue di Jerman? Ada sapi. Ya harus ada Halid. Ada sapi gede banget. Kebetulan saat ini aku tuh domisili di kota kecil. Jadi bukan kota besar, jauh lah dari kota besar. Jadi pemandangannya ya peternakan, lahan-lahan kayak gini, hutan. Ya ada sapi, banyak banget sapinya. Maaf ya salfok, tapi benar ada sapi. Sapinya besar-besar. Halo, guten Tag. Hai. Alles good. Mungkin sebelum aku lanjut mengapa aku betah tinggal di Jerman, aku mau cerita dulu kali ya background. Jadi aku tuh dulu datang ke sini itu kuliah untuk menyelesaikan S1 lah, untuk studi S1. Terus setelah lulus kuliah, aku sempat tuh lanjut S2. Sekarang aku jatuhnya ikut suami. Jadi ibu rumah tangga, ngurus anak. Karena suami udah dapat kerja, terus aku juga anak aku belum sekolah, ya sekarang status aku tuh ibu rumah tangga. Kenapa gak pulang ke Indonesia? Emang gak mau pulang ke Indonesia? Emang seenak itu ya tinggal di Jerman, worth it itu. Dulu sebelum aku jauh, belum lulus lah, baru berangkat ke Jerman, ya goals aku itu adalah selesai S1 pulang for good. Gak punya long term aku untuk tinggal di Jerman. Tapi setelah lulus S1, setelah lulus S1, aku juga sempat kepikiran tuh untuk pulang lah for good ke Indonesia. Nah, disinilah problem dimulai. Apa yang dimaksud dengan problem? Ketika aku berangkat ke Jerman, itu aku di umur sekitar baru lulus SMA ya, 18 tahun. 6 tahun kemudian aku lulus S1. Enggak juga sih, sebenarnya aku membuka segala opportunities. Salah satunya pulang di Indonesia atau stay di Jerman. Jadi kalau untuk stay di Jerman kan kita tuh harus berstrategi loh. Kalau tinggal di Jerman tuh kita harus berstrategi, harus punya trik-triknya. Karena apa? Karena masalah visa. Jadi ketika aku untuk galau, aku memutuskan yaudah aku ambil S2 dulu biar visa aku aman dan asuransi aku aman. Setelah itu aku figure out, maksudnya sekalian mencari kerja. Jadi selama 1 semester itu aku terdaftar kuliah di Jerman, karena kan di Jerman nggak ada tuition fee ya, jadi kuliahnya termasuk gratis gitu. Tapi 1 semester itu aku nggak ambil, aku nggak ke kelas, jadi cuma untuk status aku, biar visa aku aman. Tapi selama 1 semester itu, aku sempat pulang lah ke Indonesia dengan plan, kemungkinan aku akan
pulang ke Indonesia, cari kerja juga di Indonesia. Jadi open lah aku. Aku tuh lumayan lama waktu itu pulang ke Indonesia. Ada kali aku pulang ke Indonesia itu sekitar 4-6 bulan, hampir 6 bulan aku pulang ke Indonesia. Habis ketemu sama orang tuaku, terus juga cari kerja. Tapi di sini problem, kenyataan reality dimulai. Reality ternyata aku mengalami namanya culture shock lagi di Indonesia. Kan tadi aku bilang, aku datang ke Indonesia itu ketika aku berumur 18 tahun kan. Itu aku kan masih kayak ibarat kata remaja baru mau tumbuh gitu. Jadi tumbuh kembang aku tuh di Jerman. Pola pikir aku tuh udah Jerman. Ini bukan berarti aku sok Jerman ya, tapi tanpa aku sadari pola pikir aku tuh udah seperti orang sini gitu. Culture shock tuh gimana? Ya hal-hal kecil. Kayak aku tipe yang orang straightforward. Sedangkan kalau orang Indonesia kan tipe yang nggak enakan ya. Aku tuh punya mindset waktu aku dulu lulus S1, mindset aku adalah aku tuh sebenarnya nggak bermasalah untuk gaji. Misalnya dari awal pengen gajinya ya, misalnya gaji kecil ya nggak apa-apa. Yang penting aku punya experience dulu di bidang itu gitu loh. Sedangkan ekspektasi, bukan ekspektasi aku, tapi ekspektasi orang tuaku. Aku pengennya kerja di perusahaan yang aku punya pengalaman kerja dulu. But unfortunately, itu tuh nggak sebanding lurus sama prinsip orang tuaku. Ketika aku daftar di perusahaan A nih, orang tua tuh bakal ngomong, ngapain sih kerja di situ? Nggak usah, jangan, gajinya kecil. Ya, ekspektasi apa? Aku kan baru lulus. Dan ini juga hal yang baru aku sadari. Kehidupan aku di Indonesia itu berhenti ketika aku pertama kali pergi meninggalkan Indonesia. Jadi ketika aku kembali ke Indonesia, ekspektasi dan bayangan aku, maksudnya lingkungan pertemanan lah, kehidupan aku, itu tuh masih sama dengan waktu aku pertama kali berangkat ke Jerman. Ternyata tidak. Jadi itu membuat salah satu aku kaget lah ya. Ya mungkin sempat sedih lah, sempat down, sempat bingung, sempat linglung. Wah ternyata aku sadar dunia aku tuh di Indonesia udah gak ada. Rumah kedua aku tuh ternyata rumah yang selama ini aku sebut rumah, itu bukan Indonesia. Aku gak mau ngejelekin Indonesia juga ya. Ternyata rumah yang selama ini aku anggap rumah itu sekarang tuh adalah Jerman. Walau kayak ada isu rasisnya, isu orang asing terintimidasi lah atau apa. Tapi ternyata comfort zone aku yang tadinya di Indonesia, itu sekarang tanpa aku sadari adalah di Jerman. Sempatlah akhirnya aku punya pikiran aku mau balik ke Jerman aja, karena aku merasa aku nggak mau pulang ke Indonesia. Olahraga. Sekarang tau nggak jam berapa? Sekarang tuh jam berapa sih? Sekarang udah 20.08. Udah jam 8 malam. Ini masih cerah. Welcome to summer. Sepi banget tapi jam segini ya. Tapi kalau di sini tuh aku lebih takut orang sih daripada setan. Insya Allah di sini nggak ada. Karena semua makhluk milik Allah. Udah nih, aku memutuskan gue balik aja lah ke Indonesia. Nyata kehidupan aku nggak di sini. Tapi di waktu bersamaan, tapi papa aku minta aku untuk pulang, sebenarnya pulang for good. Aku sempat nggak mau pulang for good, nggak enak di Indonesia. Terus suatu hari aku kayak diingatkan lah. Jadi yang diingatkan sama seseorang yang dimana seseorang itu sekarang menjadi ibu mertua aku. Aku udah kenal dari dulu. Beliau nih ngomong gini, kan aku cerita, aku udah minta pulang. Tapi kayaknya aku di Jerman aja deh, dunia aku di Jerman. Beliau tuh ngomong, kalau orang tua minta pulang, yang mending kamu pulang. Karena pada akhirnya rezeki kamu tuh ada di mana ridho orang tua kamu. Masya Allah kan, menohok banget itu aku. Kayak aku lupa pada akhirnya aku tuh masih punya orang tua gitu. Ketika aku tumbuh, mereka juga tumbuh tua gitu. Aku tumbuh tua, mereka juga semakin tua. Iya ya. Aku masih ada orang tuaku. Apa sih yang lo kejar, Bung? Udah tuh, aku pulang lah. Akhirnya aku ngomong lah. Duduk nih, aku udah mempersiapkan kayak, oh yaudah deh, mungkin kalau memang papa mintanya aku pulang, aku mah jadi balik lagi. Kenapa di Jerman atau Indonesia? Plus itu tuh, beliau ya udah tergantung ridho orang tuaku. Di mana ridho orang tuaku, disitulah rezeki aku yang aku percaya. Pah, udah gak apa-apa, insya Allah Bunga ikhlas. Bunga stay di Indonesia, Bunga akan balik ke Indonesia. Mamaku ngomong gini, udah gak usah kamu balik lagi ke Jerman. Aku disuruh balik lagi ke Jerman. Kasian kamu daripada di sini bengong doang di dalam kamar. Lagian kan teman-teman kamu udah di Jerman semua, kehidupan kamu di Jerman semua. Daripada kamu nyari kerja asal-asalan di sini. Maksudnya itu orang tua gue adalah tipe orang tua yang punya ekspektasi tinggi kalau anak kuliah di luar negeri gitu. Lah,
Gue bingung kan dia ngomongin kayak gitu. Sampai akhirnya waktu aku harus balik lagi ke Jerman karena aku udah keburu beli tiket. Yaudah aku mikir, yaudah gue balik dulu deh ke Jerman. Ternyata kadarullah aku kayak nggak lanjut S2. Aku pindah ke kota besar kayak Berlin gitu. Pindah kuliah, pindah kampus karena pengen merasakan hidup di kota besar gitu. Kadarullah, aku langsung dapat kerja part time lah karena sambil waktu ambil S2 juga kan. Ya, habis itu COVID, pas banget COVID kan, makin nggak bisa pulang. Tapi maksudnya di Jerman juga aku udah secure, emang udah jalannya aja gitu. Ternyata habis itu aku diajak nikah kan sama seorang pria yang which is sekarang jadi suami aku. Itu aku sempat juga mempertanyakan kenapa ya gue nggak balik ke Indonesia. Tapi balik lagi, semua itu udah ada garisnya lagi, udah ada garis rezekinya. Apakah hidup di Jerman seenak dan se-worth it itu? Emang nggak mau pulang ke Indonesia? Emang nggak bosan tinggal di Jerman? Kalau bilang bosan nggak tinggal di Jerman, mungkin karena aku udah biasa ya dengan budaya di sini dan kultur di sini. Kalau bilang kangen sih. Tapi ketika aku pulang ke Indonesia, aku juga menyadari ternyata Indonesia tuh enak. Kalau kita punya uang, Indonesia enak. Tapi untuk aku saat ini, pandangan aku, point of view aku, Indonesia tuh enak kalau lu datang sana liburan. Tapi kalau untuk bekerja ya struggle sih. Tapi balik lagi, kalau emang rezekiku di Indonesia ya ada aja rezekinya. Kita tuh lebih kayak kenapa Jerman? Enggak juga sih, aku sama suami tuh cukup open dengan opportunities. Kalau emang rezeki kita di Jerman ya kita akan menjalaninya di Jerman. Kalau rezeki kita ada di belahan dunia lain, kita akan menjalaninya. Even kalau rezeki aku di Indonesia ya aku gerne, nggak apa-apa kalau aku pulang ke Indonesia. Tapi ya kadarullah saat ini rezeki aku ya di Jerman. Apakah aku akan kembali ke Indonesia untuk jangka panjang saat ini? Untuk jangka pendeknya tentu saja jawabannya enggak ya. Tapi untuk jangka panjang mungkin ketika kita ntar sudah pensiun, aku sama suami sih sudah membayangkan diri aku untuk misalnya nanti pensiunnya di Indonesia, nggak di Jerman, karena terlalu kesepian sih tinggal di sini. Hidup di Jerman enak, hidup di Indonesia enak, semua ada positif dan negatifnya. Tapi kan balik lagi, segala hadiah yang besar membutuhkan effort yang besar juga kan. Masya Allah bunga, Ukti, ya Allah. Sekian cerita aku kenapa aku milih untuk stay di Jerman. Semoga ada manfaatnya ya, ada insight baru buat kalian. Aku berharap dimanapun kalian berada selalu dipenuhi dengan keberkahan dan kelancaran dan rezeki yang banyak. 1H1M. Tapi harus berkah, jangan korupsi. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Keringetnya mantap ya, padahal jalan doang nih. Ini panas olahraga atau panas summer deh. Allahu Akbar.